Keduanya menikah belum lama ini. Pria itu melihat istrinya tertidur pulas. Diam-diam pergi ke kamar pembantu untuk selingkuh secara diam-diam. Begitu membuka pintu, dia melihat pembantu yang sudah lama dia tunggu-tunggu. Pria itu takut istrinya mengetahuinya. Jadi dia membawa pembantu itu ke ruang kayu bakar. Pembantu itu memandang pria yang murah hati ini, sedang bersiap untuk menjadi intim. Tak disangka, pria tersebut langsung membuat pembantu tersebut pingsan. Ayo keluar aja. Kemudian seorang pria dengan wajah keriput keluar. Memang bagus. Ternyata sang pria berkolusi dengan istri pertamanya. Bersiap memanfaatkan perasaan pembantu itu untuk memikatnya. Menjual pembantu itu kepada lelaki tua itu seharga 50 tael perak. 50 tael perak. Siapa yang dia katakan? Saya bilang pembantu itu. Dua orang sama-sama mengantarkan uang dan mengantarkan barang. Dengan senang hati menggendong pembantu itu di punggung dan pergi. Pagi selanjutnya, sang istri terbangun dan mendapati pembantunya hilang. Dia dengan cemas mencari di dalam dan di luar rumah. Tidak peduli bagaimana dia memanggilnya. Juga tidak ada tanda-tanda keberadaan pembantu itu. Dia tidak berdaya dan hanya bisa menemukan seorang suami. Saat ini, sang suami sedang tidur dan tidak melihat Han En-hee lagi. Tolong bangun, aku mohon padamu. Kalau udah hilang biarkan aja, temukan orang lain. Suamiku, Han En-hee sudah seperti saudara perempuanku yang sebenarnya. Seperti seorang kerabat yang tumbuh bersamaku sejak kecil. Kok bisa aku biarkan saja, suami Tanpa diduga setelah menikah, kamu sudah berubah. Suami, kamu bangun dong. Dia memiliki kaki. Dia ingin lari, kok bisa aku menghentikannya? Jadi kenapa kamu tidak membiarkanku tidur? Tolong diam untukku. Sikap sang suami langsung membuat istrinya tertegun. Pria ini akhirnya mengungkapkan sikap aslinya. Sang istri yang melihat suaminya tiba-tiba berubah. Tanpa berani mempercayainya. Saat ini, sang istri sangat ketakutan. Kenapa sepertinya dia berubah menjadi orang lain? Istri, kamu bilang kata itu udah salah. Hari-hari manis telah berakhir. Mimpi burukmu telah dimulai. Aku, Chow Sa bukanlah seorang pria yang jujur. Sang istri sekarang ingin melarikan diri. Namun dia jatuh ke tangan perampok perahu. Aku sudah menghabiskan 5.000 tael perak. Aku beritahumu, kau harus kembalikan jumlah uang itu sebelum pergi. Wanita itu meronta dan berteriak ingin pulang. Tapi bagaimana bisa seseorang membiarkan sepotong nasi mencapai mulutnya lalu jatuh? Pria memeluk istrinya, lalu gunakan metode yang sama. Tamparan lainnya membuat wanita itu pingsan. Membawanya ke tempat tidur. Suatu hari wanita itu diikat dan dibawa ke sebuah penginapan. Ternyata ini adalah rumah pria itu. Seorang wanita melangkah maju untuk menyambutnya. Wanita itu tampak semakin ketakutan melihat pemandangan ini. Karena wanita-wanita ini ditipu oleh pria itu dengan segala cara. Kenapa? Ada masalah? Tidak apa-apa, semuanya sama saja. Setelah beberapa saat, akan memikirkannya dengan jernih aja. Wanita itu kemudian memohon pada pria itu untuk melepaskannya. Hormati kasih sayang suami istri. Aku memintamu, tolong menulis surat cerai dan izin aku pulang. Aku akan membayar mahar beberapa kali lipat. Wanita milik Chow Sa aku, hanya atau kelaparan atau mati. Atau kehilangan nyawa, aku sama sekali tidak akan bercerai. Aku pikir yang terbaik adalah kamu menyerah dengan ide ini aja. Maka aku lebih baik mati, untuk membuat istri baru patuh. Pada malam hari karena mau wanita itu mencari uang untuk dirinya sendiri. Dia mencari istri yang bersuara lembut untuk menasihatinya. Ternyata pria ini membuka toko hitam. Banyak wanita seperti ini adalah untuk menarik saudagar kaya. Mulai berakting lagi, pria ini tergoda oleh seorang wanita. Dia tidak tahu bahwa dia akan bangkrut. Pria itu memiliki mentalitas defensif. Lihat waktunya sudah matang. Wanita itu menyuruh pria itu untuk meniup lilinnya. Tidak mengetahui bahwa ini adalah isyarat kepada suaminya. Suami di luar sedang menuntun seseorang yang sudah lama menunggu. Melihat lampu di rumah dimatikan, dia segera memimpin orang masuk. Kebanyakan dari mereka adalah pedagang yang lewat. Tidak mau menimbulkan masalah, hanya bisa mengeluarkan uang untuk menghindari bencana. Pria itu menggunakan cara ini untuk memeras uang dalam jumlah besar. Mendapatkan banyak uang, wanita di tempat yang lain mengetahui kebenaran bahwa suaminya telah berselingkuh. Agar tidak menjadi alat penghasil uang suaminya, tidak ada kemanusiaan manusia. Dia kemudian memutuskan untuk bunuh diri untuk membebaskan dirinya. Saat itu sang suami mendobrak pintu. Melihat wanita itu gantung diri, dia bergegas menyelamatkan wanita itu. Menuangkan segelas air membangunkan wanita itu. Dia terus memohon pada suaminya, mohon padamu, biarkan aku akhiri hidup ini. Aku bilang padamu tahu, aku tidak akan membiarkan kamu mati. Pria itu mengancamnya jika dia tidak patuh, akan membuat hidupnya lebih buruk dari kematian. Karena semua wanita datang ke sini, semuanya ingin mengakhiri hidupnya, dan semuanya sia-sia. Wanita itu benar-benar kehilangan harapan. Apakah seorang wanita berkompromi dengan suaminya? Silakan ikuti follow kami untuk menonton episode berikutnya.